Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Engkau selalu mencari kami, Tuhan. Dan barang siapa bagi kami yang mengaku pertolonganmu, Engkau akan datang menolong kami, Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah habis-habis dalam kehidupan kami. Berbicara Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Mencari yang terhilang. Landasan firman Tuhan diambil dari Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa semuanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama mereka. Lalu ia menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka, kepada orang-orang Farisi. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan mencari yang hilang itu sampai ia menemukannya. Setelah menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dombaku yang hilang itu." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, sangat menarik di sini bahwa para pemungut cukai, orang-orang berdosa, orang-orang yang didiskreditkan oleh masyarakat, itu sering berkumpul kongko-kongko dengan Yesus. Luar biasa, bukan? Orang-orang terpinggirkan, orang-orang berdosa, pemungut cukai yang dibenci oleh masyarakat, itu sering duduk dengan Yesus, datang kepada Yesus untuk mendengarkan firman dia, mendengarkan kasih dia, bahkan mereka disentuh oleh empati Yesus. Menariknya, orang Farisi dan ahli Taurat sangat benci akan hal ini. Sifat orang Farisi termasuk mungkin sifat kita, ya. Mereka berpengertian hidup suci dan berkenan kepada Allah adalah memutuskan segala kemungkinan berkomunikasi dengan orang fasik, orang berdosa, orang hina dan rendah. Artinya orang-orang berdosa hanya layak untuk menerima hukuman dan murka Allah. Egosentris maksudnya untuk diri sendiri. Kita harus proteksi. Jangan kita berhubungan dengan orang fasik. Berbeda dengan Yesus. Yesus bersahabat loh dengan orang-orang berdosa. Duduk makan bersama dengan para pemungut cukai dan orang berdosa. Tujuannya adalah untuk memberi kasih, memberi empati. Agar message dari Yesus itu bahwa segala orang yang mau datang kepada aku akan dipulihkan. Dan aku menerima engkau. Bahkan menyelamatkan dan memberikan pengharapan baru bagi setiap manusia yang mengaku dosanya. Jadi Allah memberi, ya, memberi pengharapan kepada orang-orang yang hilang dan tersesat. Sebenarnya itu yang Tuhan mau, ya, kasihnya, ya. Bagaimana dia mencari orang yang mau mengaku bahwa mereka butuh Tuhan. I need the Lord. Sayangnya banyak sekali orang-orang di muka bumi ini merasa tidak perlu Tuhan. Seperti perumpamaan 100 ekor domba tadi, yang 99 tadi adalah orang-orang atau domba-domba yang tidak memerlukan gembala. Domba-domba yang merasa dirinya benar, yang merasa dirinya, eh, s- eh, kalau saya boleh berkata,
orang yang berkenan kepada Allah dan hidup suci, jadi tidak perlu Tuhan lagi. Satu orang atau satu domba yang tersesat tadi, yang meninggal, yang hilang itu dicari oleh gembala, dicari oleh Tuhan sampai ia menemukannya. Karena orang yang berdosa itu adalah orang yang bertobat, yang membuka dirinya, yang mau datang kepada Yesus. Tuhan mencari orang-orang seperti itu. Tuhan mencari hati-hati seperti itu. Hati yang mempunyai kesadaran diri bahwa mereka butuh Tuhan. Mereka tidak sempurna. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Banyak orang dapat mengalami kehadiran Yesus sebagai sahabatnya. Seperti dia duduk kongko-kongko dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa lainnya. Asal kita mau membuka hati kita. Dia dekat dan mau kepada setiap orang yang perlu Tuhan. Apakah kau saat ini sedang mengalami keadaan finansial yang tidak baik-baik saja? Apakah engkau merasa tersesat hari ini? Salah langkah, salah jalan, salah pilihan. Atau bahkan kau sudah merasa engkau adalah orang yang terhilang dan terbuang. Kesendirian, loneliness, kesepian. Dan mengalami penderitaan batin lainnya. Datanglah kepada Tuhan. Saya mau mengatakan Tuhan pasti akan menghampirimu, memberikan empati, dan memberikan kekuatan melalui Roh Kudus. Bukankah di dalam Mazmur 34 ayat 19 mengatakan dengan tegas, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Maka engkau sedang patah hati, engkau remuk jiwamu karena persoalan kehidupan dunia yang begitu keras menerpamu. Tuhan dekat denganmu. Tuhan peduli engkau. Tuhan empati engkau. Tuhan mau menolong engkau. Memberikan kasih-Nya kepada engkau. Untuk menyelamatkan engkau. Allah memandang engkau begitu berharga. Engkau adalah biji matanya. Walaupun engkau saat ini jatuh di dalam dosa. Bukalah hatimu, terimalah dia. Kasih Allah terus mencari kita. Umat yang hilang dan tersesat. Sekali lagi, engkau berharga di mataku, kata Tuhan. Dan mulia. Dan aku mengasihi engkau. Yesaya 43 ayat 4. Tetap datang kepada Tuhan apapun masalahmu. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Amin.